Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap saya Tato Smart bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita tindak lanjuti lagi seiring tanaman kita banyak terserang layu guys. Ini menurut informasi memang salah satu kelemahan Emola dan Igo. Artinya produk dari bisi memang ketahanan di layu kurang, namun menang di jumlah produksi ataupun jumlah hasil. Ini nampak seperti ini kita ulas sedikit. Ini di dalamnya memang kita racik, diantaranya ada Mancozeb, Propinep, dan Benomil. Itu yang dulu ada di produknya DuPont, Benled dulu. Ini produknya bisi, saya lupa namanya. Nah, kalau nggak salah apa ya kemarin, itu produknya bisi sudah lama sekali ini. Kemudian kita campur lagi ada Pemetrozin sebagai insektisidnya, juga ada Canosid. Itu kalau zaman dulu ada namanya Suprasid guys, ini untuk mengendalikan lalat buah. Kemudian kita campur untuk antibakterinya, yaitu ada Plantomycin. Ini yang kita aduk satu, ini ada beberapa item yang jelas untuk antibakteri, anti layu, juga anti lalat buah, juga anti trip apis. Ini diaduk jadi satu seperti ini. Ini memang satu takar aplikasinya, satu takar ini. Kemudian sebagai bahan pembawa cari aja yang berbahan organik, yang berasal dari molase atau bahan dasar tetes guys. Ini memang harum sekali. Ini bisa dikatakan E4 yang sudah jadi seperti ini. Ini merek dagangnya Mukti Hasil. Ini sebenarnya kita ambil coklatnya ini sebagai pengikat atau repellent biar rasa manis nampak seperti ini. Ini harum sekali tetes karena untuk menangkap si lalat buah. Ini kita mix jadi satu. Ini nanti pemakaiannya 5 tutup dengan aroma yang manis, dengan harapan si lalat ini bisa menjilat guys, bahasa Jawanya menjilat. Akhirnya karena dicampur dengan insektisida, si lalat akan mati dengan sendirinya. Nampak seperti ini. Ini cari ada yang organik, yang dalamnya seperti ada tetesnya guys. Ini untuk pengikat, ataupun misalnya nggak diketemu, campur aja tetes, beli molase itu kurang lebih sekitar 15.000 per 1 liternya. Nanti kasihkan aja 50 mili agar diobat rasa manis sebagai pengikat untuk lalat buah. Kita penguat batang, kita pemakaian ZK seperti ini 2 sendok. Kemudian Java Green ini sebagai untuk mikronya, karena dimana membutuhkan mikro dan kalsium. Ini ZK ini sebagai ketahanan terhadap yaitu serangan untuk layu bakteri, jamur, juga mengeras batang. Artinya dengan harapan di dalam lahan ataupun di dalam tanaman, yang jelas unsur K ini sangat dominan, sangat perlu dibutuhkan bila dibandingkan dengan unsur yang lain. Mungkin hanya P mungkin berasal dari dalam tanah juga sudah ada. Ini yang sengaja kita berikan selalu, yaitu unsur kalium dan unsur mikro. Unsur kaliumnya untuk penguat batang, warna buah lebih cerah, kemudian bobot, juga ketahanan terhadap serangan hama, trip, apis, layu, karena bersistem menguat jaringan, mengeraskan batang biar tahan terhadap cuaca. Juga banyak fungsinya guys. Ini pakai aja kalium sulfat atau ZK. Kemarin ada pertanyaan antara kalium sulfat, ZK, dan MKP gimana. Ini secara teori saya condong ke ZK, karena ZK kita ambil K-nya, sedangkan P tidak dibutuhkan. Juga dibutuhkan, juga perlu, namun kita secara ekonomisnya, karena yang dibutuhkan hanya unsur K-nya, maka dari itu kita sarankan hanya pemakaian ZK saja.
Jika diaplikasikan MKP juga bagus, mengingat hitung-hitungan harganya lebih murah ZK. Karena ZK ketemunya 2 kilo mungkin maksimal sekitar 40-45, dapat 2 kilo guys. Untuk MKP 55.000 dapat 1 kilo. Perbandingannya banyak sekali, sedangkan tanaman membutuhkan hanya unsur K-nya. Bila MKP dipakai, disarankan tetap memakai golongan itu guys, mikro. Unsur mikro bisa dari Santa Mikro ataupun Japa Green ataupun Nutrigan, bisa diaplikasikan mengingat mengambil hanya unsur mikronya. Nampak seperti ini. Ini sekilas tanaman si Emola dan Igotavi ini terlihat mulai memerah guys. Ini 1-2 hari mungkin bisa dilakukan pemetikan, namun masih belum banyak. Ini karena kemarin juga sudah kita petik, dapat 7 kilo kurang lebih, kemarin dihargai 21.000. Ini masih kondisi pemulihan setelah beberapa hari mengabangkan, memerahkan. Biasanya interval 5 hari untuk memerahkan lagi. Nampak seperti ini. Ini terlihat keriting-keriting ini juga efek dari cuaca yang terik seperti ini, juga ada tripsnya. Ini di obat kita juga kita pemakai pemetrosin lagi, dimana kemarin setelah memakai Pestor ini kita beralih ke pemetrosin lagi seiring dengan serangan yang begitu signifikan, kurang mempannya si Pestor di keriting guys, di keriting trip, bagus di mengusir lalat buah. Ini memang beberapa produk satu fokus tertuju biar tidak tumpang tindih. Spesialis di lalat buah, namun di tripnya hanya bisa saja kurang maksimal. Untuk trip apis tidak mengalahkan untuk golongan pemetrosin, dinitiviuran dan Teltemexam guys. Itu buat aja selang-seling. Kemarin sudah kita rolling, ini waktunya pemakaian pemetrosin lagi karena biar tidak kebal. Terlihat di pematang ini sudah bersih. Kemarin kita memakai IPA glifosat, merek dagangnya Max Up dari PT Maxi kalau nggak salah. Ini mulai memerah, namun juga banyak yang terjadi kelayuan. Kelayuan ini memang banyak versinya guys, mulai dari lahan kekeringan, juga lahan kita bekas melon, karena kompleks antara bakteri yang berada di dalam tanah, juga imbas dari banter-banternya penyerapan unsur hara yang diserap, sehingga rawan sekali stres. Nampak buahnya lebat seperti ini membutuhkan energi yang tinggi, energi yang banyak, sehingga tidak bisa dipungkiri jika terjadi stres dan akhirnya layu. Ini yang jadi masalah kita adalah layu bakteri dan layu fusarium. Ini sebenarnya asalkan buah ini laku dijual, sebenarnya kita nggak masalah guys. Cuma permasalahan di Emola ini warnanya sedikit menghijau janur, hijau bukan hijau botol. Ini yang jadi kendala. Nampak seperti ini di petak-petak yang sedikit menggenang, ini gampang sekali layu. Bahkan di ini mulai jalur ini ke bawah guys. Ini yang Igotavi alhamdulillah tahan, namun yang ini Emola ini kurang tahan. Ini hanya di petak bawah ini yang serangannya banyak terjadi kelayuan. Ini kita pelajari, yaitu berbahan aktif streptomycin. Kita memakai plantomycin, kita campurkan di insektisida dan fungicida yang berada di atas. Meskipun tidak dilakukan pengocoran,
karena bersifat sistemik mungkin menambah kekuatan jaringan sehingga bisa menutup luka yang disebabkan dengan bakteri. Ini kemarin memang kita memakai yaitu berbahan organik, maka dari itu plantomisin tidak kita berikan, seiring plantomisin juga musuhnya juga ditakuti organik kita. Maka dari itu pemakaian plantomisin ini alternatif yang terakhir biar nanti bisa mencegah tidak begitu banyaknya layu-layu ini biar berkurang. Nampak seperti ini, hanya petak yang bawah ini yang banyak terjadi kelayuan. Ini sudah kita kendalikan secara maksimal. Dari kocoran sudah kita berikan, dari pupuk dasar sudah kita berikan berupa asam humid juga. Yang lainnya yang penting untuk mencegah layu. Kita syukuri saja, yang penting masih dapat bagian guys. Mudah-mudahan tidak merembah, karena si Emola ini sulitnya jual untuk kondisi yang berwarna hijau muda ini. Artinya tidak bisa pasar kurang diminati karena warnanya yang kurang menghijau botol, namun hanya hijau muda. Nampak seperti ini. Ini yang bagian yang terparah, yang terlayu. Nanti penyebabnya juga kurang pasti, yang jelas golongan bakteri, layu bakteri dan juga layu fusarium. Nampak seperti ini guys. Ini yang membuat hati berdebar. Ini satu lari ini hampir mati semua. Ini kita gunakan berbahan kimia plantomisin untuk mengurangi, juga binomil. Binomil itu sebenarnya juga bisa, maka dari itu kita campur, kita mix. Ini mulai gejala guys, terlihat buah-buahnya sangat bagus. Untuk emolanya tidak menutup kemungkinan memang stresnya ini juga karena buahnya yang lebat ini. Ini yang kita harapkan, yaitu biar matang sempurna sedikit-sedikit, nanti biar bertahan sampai habis untuk cabai-cabainya. Mudah-mudahan layu-layuan nek wis entek guys, istilah bahasa Jawanya. Ini karena jika dihitung ada 50 kilo itu untuk sekali petik di yang layu, karena banyaknya populasi. Kemarin kita metik sekitar 12 tanaman aja mendapatkan hampir 20 kilo, 17 kilo kalau salah. Berarti kan per kilonya juga lebih dari 1 kilo. Ini nampak kita kendalikan. Obatnya mau nganu dadi lek emang ya. Ini terlihat yang kita campurkan memang jadi, artinya dilarutkan dengan air tetap jadi. Maka dari itu kita tanya efektivitas obat setelah dicampur, karena tadi kita tidak praktekkan. Jadinya obat ini berpengaruh pada cara spraynya guys. Ini jika obat ini tidak jadi, kemungkinan besar di kabut-kabutnya juga kurang maksimal karena terjadi gumpalan-gumpalan. Ini alhamdulillah kabutnya juga bagus, spraynya juga bagus. Ini dibasahi sempurna. Ini mulai dari bawah sampai atas bawah harus terkena semua. Ini seharusnya disarankan dipetik dulu baru dilakukan penyemprotan. Ini seiring karena mendesak, karena kita kondisikan setelah pengairan. Ini tepatnya 1 hari kemarin dari pengairan. Maka dari itu setelah pengairan, segar-segarnya tanaman kita lakukan pengobatan rutinan. Nampak seperti ini. Ini sedikit, harusnya kanosit itu aromanya sangat kuat, tajam, sebagai pengusir lalat buah, juga sebagai repelennya kita memakai molase organik kemarin, sehingga terkena juga mati, memakan juga mati, jilat aja sudah mati guys. Karena yang sudah kita berikan nanti pasti dia akan aroma manis pasti akan menjilat di buah, bahkan daun, bahkan semua tanaman. Nampak seperti ini. Ini memang yang atas ini alhamdulillah tempatnya agak tinggi, semakin ke bawah semakin rendah, sehingga potensi kelayuan sangat tinggi.
Ini juga tips yang disarankan untuk jenis biji guys, usahakan jangan dilakukan pupuk susulan. Ini terjadi banyak layu nih setelah kita lakukan pupuk susulan. Pupuk susulan sebenarnya kita memakai NPK sama SP sama Saprodap, artinya N-nya juga tidak berlebih karena kemungkinan N-nya ini pemicu layu atau jamur sehingga nampak sedikit N saja banyak yang layu. Mungkin itu pengalaman yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dihindari. Mintanya si Emola sama Igo ini X produk biji kalau bisa dasarannya dibanyakkan nggak masalah. Pupuk dasarnya nanti setelah itu jangan dilakukan pupuk susulan, mungkin kocor ada udah cukup. Ini kocor cuma 3 kali hanya sebagai starter awal-awal karena seiring akar belum bisa menembus lapisan bawah sehingga perlu dilakukan pengocoran. Nampak seperti ini kita angan-angan apa yang salah mungkin karena di bawah itu kemarin kita pupuk letaknya di bawah di mulsa jauh sebenarnya, yang atas ini letaknya di atas. Ini yang kita maksud, coba kita sambil kemarin memang sasaran pupuk itu sebenarnya ke arah air karena dirasa yang kita taruh di atas airnya kurang naik, maka dari itu kita taruh bawah. Ini yang pupuk yang pertama guys, ini kondisi bedengan ini nampak pupuk yang kita berikan berada di kirinya, di tempat yang terlihat kurang menutup palsinya. Yang sebelah sana kita taruh di bawahnya, nampak seperti ini, artinya pupuk berada di bawah dan di atas. Ini yang pupuk di atas sedikit aman, sedikit tidak ada layu, namun yang di bawah sana pupuk kita berikan di bawah mulsa, di bawah yang pendek guys, artinya nampak seperti ini yang ditaruh di sini pupuknya, ini pasti ada bekas-bekasnya. Kemudian yang satunya ditaruh di bedengan yang ini, ditaruh cukup di bawahnya cabai, sedikit menutup di mulsanya. Ini terlihat beberapa kali pengairan, mungkin pupuk juga masih bereaksi. Di tempat yang bawah sana banyak terjadi layu yang tadi kita lewati. Ini yang atas ini alhamdulillah kemarin pupuknya juga di atas. Mungkin salah satu itu yang secara logis yang kita bisa terangkan. Nampak seperti ini yang tempatnya tinggi, alhamdulillah masih ada layu 1-2, nampak seperti itu. Inilah tantangan kita sebagai petani guys, ada aja masalah, yang penting kita tetap semangat, jangan putus nanam. Artinya gimana caranya di usaha pertanian jatuh bangun kita sudah pernah mengalami, artinya jangan menyerah. Kita harus target kita di lahan yang satunya harus punya cabai lagi guys, cabai lagi sekitar 5.000 batang. Ini kita rolling seiring ini mulai petik panen, di sana kita tanam lagi, entah nanti biayanya kita putar dari juga hasil dari pertanian. Yang penting kita kondisikan dalam 1 bulan kita punya lahan yang panen juga lahan yang pemeliharaan, sehingga nanti hukum ekonominya dalam tiap bulan kita langsung dapat gajian, dapat bayaran dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita tanam. Terima kasih telah menonton, mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelekatnya emang lali ranggawa ya. Pelekat. Gue. Cinta berang tadi emang. Apa ya? Cipuk nene apa? Olah 3-3 lek. Biasane campur ning pi. Gak lara dadi ya ndek iki. Tapi ning kresekmu nganu megak grayai ning gene. Gak enek. Ngene iki lho lek padahal wong aku bingung pin wis tak moro aku ya ngono. Biasane iki lek mulai multitano ya, mulai sing rabuk wong wedok sak rono lho.
nganggite awake dhewe ya.